ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Alhamdulillah, akhirnya ada pernyataan resmi dari pemerintah Saudi bahwa tahun ini yang diizinkan berhaji hanya haji domestik. Jadi yang boleh menjalankan ibadah haji cuma orang Saudi atau orang asing yang tinggal di Saudi. Buat saya ini penting untuk menjawab kenyinyiran tokoh-tokoh di Indonesia yang membangun narasi bahwa seolah-olah pemerintah Indonesia dengan sengaja melarang warga Indonesia berhaji. Tuduhan ini kan dungu total. Ini benar-benar kombinasi keterbelakangan berpikir dengan hati yang penuh prasangka dan kebencian. Tapi celakanya, yang nyinyir ini bukan cuma kalangan berpendidikan rendah. Yang super ngawur ini adalah kaum intelektual. Lihat saja daftarnya. Ada PKS, ada Hidayat Nur Wahid, ada Rizal Ramli, ada Rocky Gerung. Pembatalan keberangkatan haji kan sudah dilakukan sejak tahun lalu. Sekarang pun sudah sangat jelas bahwa wabah COVID yang semula dikira akan mereda ternyata masih akan berlanjut entah sampai kapan. Umumnya negara masih sangat berhati-hati menjaga batas wilayah mereka. Penyebaran COVID terjadi karena pergerakan manusia. Jadi sangat mudah dipahami kalau pemerintah Saudi memutuskan belum bersedia membuka pintu bagi kedatangan jutaan orang atau ratusan ribu orang dalam waktu bersamaan ke dalam negaranya. Itu bisa dimengerti dengan menggunakan logika yang paling sederhana sekalipun. Begitu juga sebenarnya kalau pemerintah Indonesia sampai bilang pemerintah memutuskan untuk menunda keberangkatan haji, itu pun sangat masuk di akal. Ini kan mirip-mirip larangan mudik. Pemerintah melarang orang mudik bukan karena pemerintah marah melihat rakyat Indonesia bersilaturahmi. Pemerintah Indonesia bukanlah pemerintah anti agama yang marah melihat rakyat bertakbir, sholat berjamaah, saling mengunjungi. Yang jadi persoalan adalah COVID. Begitu juga dengan haji. Tapi logika sesederhana ini pun tidak digunakan oleh kalangan yang seharusnya menggunakan akal sehat itu. Salah satu orang yang paling menarik untuk dikomentari adalah Rocky Gerung. Dia itu jelas orang pintar. Saya kenal dia sejak dari dia masih mengajar di kampus UI. Di Fakultas Ilmu Budaya di mana ia mengajar, Rocky itu dikagumi. Dan ilmu yang dia geluti adalah ilmu yang tidak main-main, filsafat dan logika. Banyak mahasiswa di sana bilang mereka jauh lebih suka mendengar pelajaran dari Rocky dibandingkan dosen-dosen lainnya yang mungkin dianggap kering dan membosankan. Jadi pastilah Rocky itu pintar. Tapi ketika saya mendengar penjelasan di channelnya sendiri tentang haji, saya merasa dia kok seperti kehilangan semua kepintarannya. Argumen yang dia ajukan sangat kacau. Ada beberapa hal tersembunyi yang menurutnya bisa menjelaskan mengapa tahun ini pemerintah membatalkan pengiriman haji. Ini kata dia ya. Pertama, karena pemerintah Saudi memang melarang kedatangan haji dari Indonesia karena Saudi marah pada Indonesia. Kedua, karena pemerintah Indonesia sudah menghabiskan uang para jemaah yang selama ini disimpan. Argumen pertama itu luar biasa menggelikan. Jadi menurut Rocky, Saudi melarang jemaah haji masuk dari Indonesia sebagai semacam hukuman buat pemerintah Indonesia yang menangkap Rizik. Menurutnya pemerintah Saudi sebenarnya mengizinkan Rizik pulang bukan untuk ditangkap di Indonesia. Saudi tersinggung ketika kebaikan hati mereka mengembalikan Rizik ternyata dibalas dengan tindakan tidak pantas, yaitu penangkapan Rizik. Saudi juga tersinggung, kata Rocky, karena mereka tahu para pendukung Jokowi di Indonesia menggunakan istilah kadrun untuk menyerang kelompok-kelompok Islam. Ini kan sampai ke telinga pemerintah Saudi, kata Rocky. Karena itulah mereka memutuskan untuk tidak menerima jemaah haji dari Indonesia. Argumen kedua sama lucunya. Entah dapat informasi dari mana, Rocky membayangkan bahwa uang yang selama ini disimpan oleh para jemaah haji sudah habis digunakan pemerintah Jokowi untuk membangun infrastruktur. Jadi, kata Rocky, pemerintah kelabakan ketika masyarakat mau menggunakan dana simpanannya untuk benar-benar berhaji. Uang haji itu selama ini sudah digunakan untuk membangun misalnya jalan tol,
Menurut teori Rocky, pemerintah semula berharap pembangunan infrastruktur dan jalan tol itu nantinya akan membawa keuntungan. Jadi uang diputar dulu, baru kemudian dikembalikan pada para jemaah haji. Sialnya kata Rocky, kalkulasi itu salah. Ternyata tidak ada pemodal asing yang mau membeli proyek-proyek tersebut. Akibatnya kas pemerintah kosong. Pemberangkatan jemaah haji pun terpaksa dibatalkan. Untuk itu digunakanlah alasan COVID. Rocky juga menyebut nama saya sebagai bukti bahwa pemerintah sedang merancang rencana untuk meniadakan keberangkatan jemaah haji. Jadi dia merujuk pada isi Twitter lama saya yang mempertanyakan apa perlu umat Islam berhaji pada saat Indonesia masih memerlukan banyak dana untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Twitter itu digunakan Rocky untuk menunjukkan bahwa sebetulnya saya sebagai buzzer sedang mengarahkan opini publik untuk melupakan saja dana haji. Kita rasanya tidak perlu pintar-pintar amat untuk mempertanyakan logika Rocky. Seperti saya katakan, Rocky sebenarnya pintar. Tapi rupanya kebencian dia kepada Jokowi menyebabkan kepintarannya sirna, menghilang entah kemana. Dia ingin sekali mengatakan apapun persoalan di Indonesia ini sebagai bukti kejahatan Jokowi. Sampai-sampai pernyataan yang keluar dari mulutnya penuh cacat logika. Pertama, soal kemarahan pemerintah Saudi. Dia dapat ide dari mana ya bahwa pemerintah Saudi itu sedemikian mencintai Rizik? Di mata pemerintah Saudi, orang seperti Rizik jelas bermasalah. Sebagaimana diakui Rizik sendiri, dia pernah diperiksa dan pernah masuk tahanan Saudi. Dia memang diperintahkan pulang karena sudah terlalu lama melanggar hukum keimigrasian Saudi. Saudi tidak pernah memberikan pelayanan istimewa. Biaya hidup Rizik di sana ditanggung para bohirnya. Jadi kenapa pula Saudi harus marah karena Rizik ditangkap di Indonesia? Dan kalaupun marah, logis nggak sih Saudi meresponsnya dengan melarang haji Indonesia masuk ke Saudi? Sedemikian tololkah Saudi sehingga mereka menggunakan cara embargo haji semacam itu? Kalau Saudi menerapkan keputusan itu, mereka menyatakan perang pada negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia itu penting buat Saudi secara politik dan secara ekonomi. Jadi bagaimana mungkin mereka melakukan pelarangan haji dari Indonesia? Rocky mungkin membayangkan Indonesia sebagai negara kecil yang begitu mudah diatur-atur negara raksasa kayak Saudi. Terus soal pemerintah, Jokowi sudah kehabisan uang karena dana haji sudah dipakai buat bangun infrastruktur termasuk jalan tol. Ini ide dari mana juga sih? Saya nggak mau berdebat ya soal penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Yang saya dengar sih dari zaman SBY memang ada dana haji dipakai untuk keperluan itu. Tapi kalaupun memang ada dana haji dipakai untuk bangun jalan atau bangun rumah sakit atau bangun fasilitas publik lainnya, apakah menurut Rocky manajemen keuangannya sedemikian buruk sehingga seluruh atau sebagian besar dana haji itu dihabiskan di sana sehingga tiba-tiba saja pemerintah tidak punya uang ketika jemaah haji memang akan berangkat? Apakah Rocky membayangkan manajemen keuangan haji ini adalah seperti kasus skandal Jiwasraya atau jasa asuransi lainnya? Apalagi ketika kemudian dikaitkan dengan Twitter saya. Saya menulis Twitter itu dalam kaitannya dengan kritik saya terhadap mereka yang memilih menghabiskan uang untuk berhaji dan berumroh berkali-kali dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Buat saya itu penghamburan uang. Dan menurut saya kewajiban haji itu hanya harus dilakukan kalau mayoritas rakyat sudah tidak lagi miskin. Bahwa Rocky kemudian mengaitkan tweet itu dengan pembatalan keberangkatan haji pasti dilandaskan pada logika yang berantakan. Untunglah sekarang akhirnya pemerintah Saudi secara jelas mengumumkan bahwa yang tidak perlu berhaji itu bukan cuma Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Pernyataan itu membantah semua tuduhan ngasal yang datang dari kaum nyinyir anti Jokowi. Tapi apakah Rocky Gerung akan terus mempertontonkan kekacauan logikanya? Saya duga sih masih. Rocky dan kawan-kawan memang sudah membatu hatinya. Bagi mereka tidak penting apakah serangan mereka dilandasi akal sehat atau tidak. Yang penting Jokowi salah. Buat saya ini hal yang memprihatinkan.
Rocky adalah aset Indonesia sebenarnya. Tapi ya karena memang tugas dia adalah menghancurkan legitimasi Jokowi, kacau balau lah logikanya. Karena itu, mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.